Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi ya bersama saya Eko Iris, tentunya di YouTube channel kesayangan kita. Dan pada kesempatan video kali ini saya sedang berada di sekitaran kebun milik warga tentunya. Cuma ini sepertinya saya akan ke depan sana ya teman-teman, akan maju terus ke dalam. Mudah-mudahan ada warga yang bisa saya temui dan bisa ngobrol tentang budidaya tanaman kakao teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke belakang sana. Di belakang saya ada salah satu rumah yang letaknya cukup di dalam ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mari kita ikuti perjalanan video kali ini. Dan ini jalan masuk ke kebun. Tentunya yang di kebun ini memang sudah ada tempat tinggalnya ya teman-teman ya. Sudah ada rumahnya begitu. Nah, kalau boleh saya kasih lihat, saya kasih tunjuk, mohon maaf. Nah, di depan sana ada rumah yang mudah-mudahan ada pemiliknya begitu. Jadi kita bisa bersilaturahmi, bertanya-tanya seperti apa perkembangan tanaman kakao, dan untuk panen tahun ini hasilnya seperti apa begitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan pemiliknya ada di tempat. Dan saat ini saya sudah berada di depan rumah warga ya. Ini beliau membuat sebuah tempat tinggal tapi berada di tengah kebun begitu. Kenapa saya bilang tengah kebun? Karena di sekelilingnya ini semua kebun kakao ya, tanaman kakao yang kalau dilihat ini tanaman kakao ini sudah berbuah, cuma ini jenisnya jenis lokal teman-teman, kakao lokal yang memang dijaga dirawat dari sejak awal penanaman sampai saat ini masih rutin berbuah ya, masih rutin berbuah. Cuma memang kalau saya lihat ini bisa dikatakan ini tradisional teman-teman. Jadi enggak terlalu banyak teori yang dipakai, hanya sekedar menanam terus melakukan pemupukan ala kadarnya ya teman-teman ya. Ini tidak pernah pakai pupuk kimia. Beberapa hari yang lalu saya sudah bertemu dengan beliau, pemilik kebun ini. Nggak pernah pakai bahan kimia teman-teman. Jadi yang beliau kuatkan di sini pemupukannya itu pakai kohe, kotoran hewan yang sudah hancur tentunya, terus ditaburkan di sekeliling tanaman kakaonya. Mari kita cek ke belakang ya teman-teman ya. Kalau dibandingkan dengan kakao MCC02, kakao stek, kakao yang perawatannya menggunakan ilmu pertanian, teori pertanian, bisa dibilang cukup jauh ya perbedaannya begitu, cukup jauh. Karena
Ini sangat banyak sekali pohon kakaonya. Jarak tanamnya ini tidak beraturan. Iya, tidak beraturan. Karena ini bisa kita lihat ya. Ini paling 2 meter ya teman-teman ya. Dari sini sampai ke sini itu kemungkinan 2 meter lah. 2 meter kali 2 meter. Nah, terus kalau yang dari sini bisa dibilang itu 3 meter. Cuma di sebelahnya ada juga pohon kakao lainnya. Jadi ini memang benar-benar tradisional. Teknik kuno saya bilang zaman dulu kalau tanam-tanam itu kan banyaknya ya kita tanam saja. Biarkan alam yang menumbuhkannya begitu, membesarkannya. Kalau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, beliau pemilik kebun ini hidup sendiri ya teman-teman. Hidup sendiri bersama 1 orang anaknya, ini sudah cukup lah. Karena dengan lahan yang tidak luas, terus tanaman kakao yang sekedarnya, ini masih bisa begitu ya teman-teman, masih bisa menyekolahkan anaknya sampai selesai dengan tingkat SMA begitu. Nah, jadi salut buat beliau pemilik kebun ini. Cuma sayang untuk pagi ini nggak ada di tempat ya teman-teman, karena beliau punya 2 tempat tinggal yang lumayan agak jauh begitu. Yang satu di perkampungan yang cukup ramai, yang satunya di sini di pedesaan di sekitar Gunung Pesawaran teman-teman. Nah, yang seperti saya bilang tadi teman-teman, jadi beliau ini di kebun kakao ini, beliau nggak pakai pupuk kimia ya teman-teman ya, semacam urea atau apa. Dan ini kalau kita perhatikan ini cuma ditabur dengan pupuk kandang teman-teman. Nah, nih bisa tampak nih, ini pupuk kandangnya yang entah ini sepertinya belum lama penaburannya, pemupukannya ini sebelum lama ya teman-teman ya, antaranya 1 bulan yang lalu lah sepertinya. Nah, jadi dikuatkan dengan pupuk kandang saja. Ternyata memang sudah bisa ya teman-teman, sudah bisa untuk menyuburkan tanah, untuk membesarkan tanaman menjadi lebih bagus begitu, tanamannya nanti lebih subur pakai pupuk kandang teman-teman. Ya, jadi kebun ini cuma pakai pupuk kandang, terus nggak pakai semprot, nggak pakai spray. Jadi ya bisa dilihat sih buahnya seperti apa. Nah, ini kan. Nah ini mulai matang, cuma saya ragu ini isinya bagus apa enggak ini ya. Biasanya sih agak sedikit membatu, kalau di bagian daerah kami sini menyebutnya brekele begitu, buahnya brekele. Selain tanaman kakaonya, di sini ditanam juga dengan tanaman talas, ada pisang, ada singkong juga. Jadi bisa buat bahan pangan tambahan ya, bahan pangan alternatif begitu, selain beras tentunya. Sangat tradisional teman-teman, manual banget. Artinya begini ya, di saat di sekeliling kebunnya ini sudah pakai metode-metode yang ada di pertanian ya, yang sudah dilakukan,
Terus banyak yang tanam kakao stek. Nah, beliau ini yang punya kebun ini masih bertahan dengan kakao lama, teman-teman. Kakao lama ya. Ya mungkin ada satu hal atau beberapa hal yang menyebabkan entah kenapa ini tanaman kakaonya masih kakao lama. Itu sayangnya kita tidak bisa ketemu ya teman-teman sama pemilik kebun. Jadi saya ingin menggambarkan bagaimana perbandingan tanaman kakao stek dan tanaman kakao lokal yang dirawat dengan tentunya teori-teori pertanian ya, dengan ilmu pertanian, kemudian dengan kakao lokal yang perawatannya sekedar saja, itu jelas buahnya juga memiliki perbedaan yang cukup banyak ya teman-teman ya, perbedaan yang sangat besar begitu. Jadi yang video-video saya sebelumnya itu kebanyakan kakao stek, kakao MCC, perawatannya luar biasa, itu buahnya juga luar biasa. Jadi kalau yang ini pada kesempatan video kali ini menjadi satu perbandingan ya, yang mungkin nggak bisa dibanding-bandingkan, cuma kita lihat dari sisi hasil dari perawatan ya teman-teman. Kalau memang kita rawat dengan baik, dengan pakai ilmu lah, bahasa kasarnya gitu ya, mohon maaf, pakai ilmu, nah itu nanti hasilnya juga berbeda. Hasilnya pasti lebih bagus, pasti lebih banyak buahnya begitu kan. Dan ini saya kasih lihat tanaman kakao lokal yang perawatannya katakanlah ya sekedar gitu, tanam-tanam saja. Buahnya juga ada, cuma berbeda dengan kakao stek. Jadi begitu ya teman-teman. Untuk video kali ini cukup sekian ya. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan sendirilah bagaimana baiknya tanaman kakao lokal ataupun kakao stek itu. Kalau memang kita rawat dengan baik, hasilnya juga nggak kalah begitu dengan kakao stek. Cuman kalau kita sekedar menanam ya seperti di dalam video ini ya teman-teman hasilnya. Kemudian YouTube channel Eko Iris masih sangat membutuhkan tentunya dukungan daripada teman-teman sekalian. Baik itu dari subscribe, like, komen juga share-nya, bagikan kepada sosial media milik teman-teman semua, supaya video ini bisa sampai kemana-mana, bisa tersebar kemana-mana. Jadi ada hal positif, mudah-mudahan begitu ya, ada hal positif, hal-hal baik yang bisa dipetik, yang bisa dijadikan pelajaran mungkin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih teman-teman, terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menyimak. Jumpa lagi di video berikutnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.